Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya tentang kalor masih. Tapi yang akan kita bahas yaitu tentang grafik pemanasan air. Nah, kita lanjut dulu. Minggu lalu, nih diingat-ingat lagi ya. Minggu lalu saya udah bilang kalau kalor itu menyebabkan dua. Yang pertama adalah perubahan suhu, yang kedua adalah perubahan wujud. Nah, untuk perubahan suhu rumusnya ini Q macet. Untuk perubahan wujud ada dua. Yang ini kepada peristiwa melebur. Nah, yang ini pada peristiwa menguap. Melebur itu dari padat ke cair. Ini pada suhu 0 derajat Celcius kalau pada air. Menguap itu dari cair ke gas. Kalau pada air menguap itu pada suhu 100 derajat Celcius. Diingat baik-baik ya. Kalor bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama perubahan suhu, rumusnya Q macet. Yang kedua adalah perubahan wujud. Nah, ada melebur dan menguap. Melebur pada suhu 0 dan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Kita lanjut. Nah, ini grafik hubungan suhu dan kalor pada pemanasan air. Maksudnya apa sih grafik ini? Kamu bisa lihat yang tegak ini atau yang biasanya sumbu Y itu suhu. Nah, kalau yang sumbu X ini itu kalor. Saya ulangin, yang di sumbu Y ini suhu dalam derajat Celcius, yang sumbu X itu kalor. Makanya ini namanya grafik hubungan suhu dan kalor. Nah, kemudian maksudnya apa ini? Nah, kamu bisa lihat. Ini kalau suhunya minus sampai suhunya 0 terjadi perubahan suhu. Jadi kalau yang miring kayak gini, nah ini namanya terjadi perubahan suhu. Kalau perubahan suhu rumusnya kan Q macet. Ini saya tulis ulang aja ya. Rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, masalahnya dari suhu minus ke suhu 0 ini kan air belum berbentuk jadi cairan kan. Kalau suhunya 0, kalau suhunya minus dingin banget itu kan bentuknya padatan kan. Bentuknya es. Makanya C di sini kalor jenis yang di sini yang dipakai adalah kalor jenis es. Nah, kemudian kalau yang grafiknya lurus kayak gini terjadi perubahan wujud. Nah, tadi udah saya bahas, kalau pada suhu 0 terjadi perubahan wujudnya itu dari padat ke cair atau melebur atau mencair. Makanya rumusnya Q sama dengan M kali L. Nah, ini. Kalau dari sini ke sini. Terus kita lanjut dari sini ke sini. Nah, miring lagi nih, bukan lurus. Nah, ini berarti terjadi perubahan suhu. Perubahan suhunya apa? Nah, ini kan udah berubah ya. Dari sini tuh udah mulai mencair. Berarti ini udah air. Dari sini ke sini tuh bentuknya air. Makanya ini rumusnya jadinya sama aja, saya tulis ulang, Q sama dengan M kali C kali delta T. Tapi bentuknya bukan es lagi, tapi ini kalor jenisnya yang dipakai adalah kalor jenis air. Nah, kemudian ini tadi udah pada suhu 100. Nah, ini lurus lagi. Nah, tadi saya udah bahas pada suhu 100 itu terjadi perubahan wujud. Perubahan wujudnya apa? Menguap dari cair ke gas. Nah, ini maka rumusnya Q sama dengan MU. Saya ulangin ya. Nih, kamu lihat, kalau yang miring kayak gini, ini namanya terjadi perubahan suhu. Ini berarti juga perubahan suhu. Atau saya bedain warnanya. Bentar. Nah, yang ini, miring ini terjadi perubahan suhu. Rumusnya makanya Q macet. Nah, kalau yang di bawah 0 bentuknya masih S, makanya Q macet S. Q sama dengan M CS delta T. Nah, kalau yang udah di atas 0, miringnya udah di atas ini, udah berbentuk air, makanya rumusnya Q macet air atau M C air kali delta T. Ingatin baik-baik bedanya. Nah, kemudian ini yang merah, kamu bisa lihat
ini kalau rata kayak gini terjadi perubahan wujud. Nah, perubahan wujud itu ada dua, ada melebur sama menguap. Nah, pas suhunya 0 ini melebur, berarti rumusnya Q sama dengan ml. Pas suhunya 100 ini sama dengan menguap, berarti Q sama dengan mu. Nah, ingat baik-baik. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan grafik pemanasan 500 gram es berikut. Berarti masanya adalah 500 gram. Nah, kamu lihat, kita tentuin dulu dari A ke B itu apa, dari B ke C itu apa, C ke D itu apa. Karena yang ditanya cuma A, B, C, D, nggak nyampe ke E. Nah, lihat dari A ke B. Ini kan berarti miring kayak gini, berarti perubahan suhu. Berarti Q A ke B sama dengan M kali C kali delta T. Nah, C-nya kalor jenisnya es atau air. Nah, ini kan minus suhunya dari 0 ke minus, berarti kalor jenis es. Kemudian dari B ke C. Nah, pas suhu 0 terus rata mendatar gini, berarti melebur. Berarti rumusnya Q dari B ke C sama dengan M kali L. Nah, terus dari C ke D miring lagi nih. Berarti kan perubahan suhu. Berarti Q macet lagi. Nah, ini. Berarti Q dari C ke D sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalor jenis yang dipakai adalah kalor jenis air. Nah, kalau dari sini ke sini baru, tapi kan ini nggak ditanya, jadi ya udah, kita berhenti di situ aja. Nah, peraturannya masih sama. Kalau misalnya masanya dalam kilogram, kalor jenisnya dalam joule per kilogram derajat Celcius, nanti kalornya dalam joule. Kalau masanya dalam gram, kalor jenisnya nanti dalam kalori per gram derajat Celcius, terus kalornya dalam joule. Kamu lihat, ini masanya dalam gram, tapi patokan kita tuh kalor jenisnya. Kalor jenisnya dalam apa? Joule per kilogram. Nih, kalor jenisnya dalam joule per kilogram derajat Celcius. Oh, berarti masanya harus kita ubah ke kilogram. Berarti masanya harus diubah ke kilogram, jadi 0,5 kilogram. Nah, kita cari satu-satu. Jika kalor jenis es, berarti selain masanya segitu, kalor jenis es, kalor jenis itu C. Kalor jenis es berarti CS adalah 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Terus kalor jenis air berarti C air, berarti 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Terus kalor lebur es adalah L besar 336.000 joule per kilogram. Sorry, ini salah, nggak pakai derajat Celcius, joule per kilogram aja. Berapakah kalor yang dibutuhkan dalam proses ABC dan BCD? Nah, kalau untuk proses ABC, berarti kita harus tahu dari A ke B, B ke C. Berarti kita harus ngitungnya dua kali. Yang ini sama yang ini. Q sama dengan MCS delta T dan Q sama dengan ML. Nah, kalau misalnya dari B ke C ke D, berarti dari B ke C, terus dari C ke D. Dua kali juga, Q sama dengan ML sama dengan terus yang atasnya dari C ke D itu Q sama dengan M C air delta T. Nah, lanjut. Nah, ini kalau kamu perhatiin, ini masanya tadi udah diubah ke kilogram. Terus kalor jenisnya ini, kalor jenis airnya ini, kalor leburnya ini. Yang diketahui, yang ditanya adalah kalor yang dibutuhkan untuk proses dari A, B, C, dan kalor yang dibutuhkan untuk proses B, C, D. Nah, kita cari dulu yang A, B. Tadi kan yang A ke B itu rumusnya M kali CS kali delta T. Kamu bisa back. Nah, masanya itu 0,5. Kita pakai yang udah kilogram. Terus kalor jenis S-nya 2100. Terus perubahan suhu. Nah, perubahan suhunya itu kamu bisa lihat nih dari A ke B. Nih, dari A ke B. A itu minus 5, B itu 0 kan. Berarti perubahan suhunya dari
Nah, perubahan suhu itu dari suhunya yang besar dikurang suhunya yang kecil. 0 sama 5 kan besaran 0. Berarti perubahan suhu yang A ke B itu adalah 0 dikurang minus 5. Minus kali minus kan plus, berarti sama aja 0 ditambah 5. Berapa 0 tambah 5? Berarti 5 derajat Celcius. Itu untuk perubahan suhu dari A ke B. Nah, yang berubah suhu lagi kan nanti C ke D nih. Kamu lihat nih, C suhunya adalah 0. D suhunya adalah 30. Berarti perubahan suhunya nanti yang besar dikurang yang kecil, berarti 30 dikurang 0, hasilnya 30 derajat Celcius. Gitu. Nah, makanya ini perubahan suhu dari A ke B-nya 0 dikurang minus 5, hasilnya 5. Nah, 0 di depan sama 0 di belakang boleh dicoret. Ingat ya, yang bisa dicoret itu cuma yang depan sama yang belakang. Kalau sama-sama belakang itu nggak boleh dicoret. Nah, berarti ini jadinya adalah 5 dikali 210 dikali lagi 5. Nah, 5 kali 210 hasilnya 1050, Terus dikali lagi 5, hasilnya 5250 joule. Coba dikali aja. Kemudian pokoknya dikali aja kayak biasa, 210 kali 5 berapa? 0, 5, 10. Tuh kan 1050, terus kamu kali lagi 5. 5 kali 0, 0. 5 kali 5, 25. 5 kali 0, 0 tambah 2. Terus 5 kali 1, 5. Nah, jadinya 5250 joule. Kemudian yang kedua, yang B ke C itu kan rumusnya jadi Q sama dengan M kali L. Nah, masanya 0,5, terus kalor leburnya 336.000. Ingat, yang bisa dicoret yang di depan sama yang di belakang. Berarti ini jadi 5 kali 33600. Nah, kamu kali deh, hasilnya ini 168.000 joule. Kemudian dari C ke D itu rumusnya Q macet air. Yang dipakai adalah kalor jenis air. Nah, ini kalor jenis air berarti 4200. Pokoknya sesuai rumus yang dipakainya. Berarti 0,5 dikali 4200 dikali tadi kita udah bahas suhunya, berarti dia berubah dari 0 ke 30. Berarti 30 dikurang 0. Nah, 0 di depan sama 0 belakang bisa dicoret. Berarti 5 kali 420. Hasilnya 2100 dikali 30, hasilnya 63.000 joule. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah yang ditanya di soal. Soal nanyanya apa? Nah, yang A itu, yang ditanya itu adalah Q A ke B ke C. Oh, berarti kamu cuma nyari Q A B tambah Q B C. Ini tambah ya. Nah, Q A B nya berapa? Hasilnya kan 5250 tambah B ke C nya 168000. Ingat samanya tuh dari belakang ya. 0 nya 3 kali, terus 861. Nah, ini tambahinnya kayak gini. Berarti 0, 5, 2, 5 tambah 8 berarti 13, 7, 1. Nah, ini hasilnya. Hasilnya 173.250, satuannya adalah joule. Ingat, kalau kalor jenisnya joule per kilogram, masanya dalam kilogram, kalornya dalam joule. Terus yang B, kita lihat. Yang ditanya adalah B ke C ke D. Ya udah, berarti QBC tambah QCD. Nah, BC-nya berapa? BC-nya ini 168.000, CD-nya 63.000. Ditambahin seperti tadi, hasilnya 231.000 joule. Kayak gitu. Pokoknya kalau ngerjain soal tipenya kayak gini, yang paling pertama kamu harus lihat adalah yang ditanya apa. Misal nih, yang ditanya cuma dari A ke B ke C. Ya udah, berarti kamu cuma ngitung dari A ke B sama dari B ke C. Udah, itu aja, 2 kali aja yang kamu cari. Gak usah capek-capek nyari C ke D kalau nggak ditanya di soal. Misal lagi, yang ditanya itu dari B ke D. Nah, kalau dari B ke D, berarti kamu cuma ngitung B ke C sama C ke D. Gak usah dari A ke B kamu hitung lagi. Langsung aja B ke C nya berapa, tadi Q sama dengan ML. C ke D nya tadi Q macet air. Nah, hasilnya langsung ditambah. Jadi sesuai yang ditanya. Yang kedua, yang kamu lihat adalah kalor jenisnya apa. Kalau kalor jenisnya joule per kilogram derajat Celcius, berarti masanya harus dalam kilogram.
nanti kalornya dalam joule. Tapi kalau misalnya kalor jenisnya dalam kalori per gram derajat Celcius, nah masanya kamu harus dalam gram, nanti hasil kalornya dalam kalori. Nah itu yang diingat-ingat, 2 poin itu. Yang ketiga yang harus kamu ingat-ingat adalah perubahan suhunya. Perubahan suhu itu yang besar dikurang yang kecil, berarti yang atas dikurang bawah. 0 dikurang minus 5 kayak gini tadi. Minus kali minus plus, jangan lupa. Terus kalau dari C ke D berarti yang besarnya berapa? 30, yang kecilnya 0. Berarti 30 kurang 0. Nah itu 3 hal yang harus kamu perhatikan dalam mengerjakan soal ini. Terus tadi misal 30 dikali 200, ini nggak bisa dicoret. Ya ini 3 kali 2, 6, 0-nya tambahin 3, berarti 6000. Tapi kalau 0,3 kali 200 baru bisa dicoret, 0 depan sama 0 belakang. 3 kali 2, 6, tambahin 0-nya sisa 1 yang belum diajak, berarti 60. Jadi ingat, jangan asal coret. Nah ini ada latihan, kamu lihat. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Masanya berarti 1 kg, kamu lihat kalor jenisnya apa? Joule per kilogram. Oh udah, sama berarti nggak ada yang harus kamu ubah. Nanti kamu dapat kalornya dalam joule. Yang ditanya adalah P ke Q ke R, berarti dari P ke Q rumusnya apa, sama kayak grafik yang sebelumnya. Q ke R juga apa, nah nanti dapat yang A. Nah yang B yang ditanya adalah Q ke R, R ke S, berarti dari Q ke R aja, terus dari R ke S. Nah seperti itu sama sebelumnya. Perubahan suhunya juga kamu tinggal lihat yang atas dikurang yang bawah. Itu 0 dikurang minus 5 untuk yang perubahan suhu PQ, 10 kurang 0 untuk perubahan suhu yang R ke S. Nah yang nomor 2, perhatikan grafik pemanasan 400 gram. Nah ini gram nih, kita lihat bawahnya satuannya apa. Oh satuannya kalori per gram, berarti ini udah benar, gak harus diubah. Nanti kalornya kamu dapat dalam kalori, bukan joule ya. Nanti satuan belakangnya dalam kalori. Nah sama ini A ke B, B ke C dapat yang A, terus B ke C, C ke D nanti dapat yang B. Nah jangan lupa bedain kalor jenis es sama kalor jenis air. Kalor jenis airnya ini 1, kalor jenis esnya ini adalah 0,5. Kalor lebur itu berarti L besar. Ini sama ya, diperiksa itunya. Dah dikerjakan pelan-pelan, diikutin contohnya, di foto yang jelas, yang lurus, dikirim ke Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.